Perkenalkan, nama saya Muhammad Bazar. Saya asal Desa Rejosari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, sekarang saya berbisnis di bidang mebel. eh, Lebih pada kayu jati. Dari nol sampai akhir, menerima pesanan segala macam jenis lah. Yang penting dari kayu jati itu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berada di Desa Rejosari, pelosok desa. Dan saya sekarang sudah berada di pengusaha muda yang berada di Rejosari, pengusaha muda. Dan saya mulai kemarin saya nunggu bosnya gak datang-datang. Alhamdulillah sekarang saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk bisa bertemu. Mas, bagaimana awalnya Emas ini buka usaha mebel ini? Padahal Emas masih muda sekali. Biasanya anak-anak muda itu bergerombol sama teman-temannya jalan ke sana kemari gitu loh, Mas. Kenapa itu? Eh, Sebelumnya tak perlu berlebihan ya, karena memang saya biasa aja sebenarnya, nggak sesukses amat. Dulu saya itu zamannya kuliah, memang dana terbatas. Jadi saya inisiatif browsing mencari penghasilan tambahan. Waktu itu kebetulan laptop saya juga rusak. Akhirnya saya pinjam ke teman saya untuk browsing mencari peluang usaha gitu. Nah, kebetulan waktu itu bapak saya bikin usaha mebel gitu di rumah. Di rumah bikin usaha mebel sendiri gitu. Ada yang bantu satu gitu. Nah, itu perkembangannya susah banget sehingga saya mencari peluang di sana. Terus saya bikin website waktu itu, bikin website. Terus foto-fotonya itu saya dulu awal mula itu download di Google, foto-foto mebel saya download di Google. Nah, saya taruh di website saya waktu itu. Nah, alhamdulillah mungkin jarak waktu 2 bulan langsung ada telepon. Waktu itu telepon dari Bali, terus lanjut kirim email. Waktu itu masih belum ada WA, cuman udah ada BBM, tapi HP saya bukan HP BBM, HP jadul waktu itu. Nah, akhirnya lanjut kirim gambar lewat lewat email waktu itu. Terus lama prosesnya, saya negosiasi dengan pihak mebel itu. Terus akhirnya lama-lama beliau nyuruh saya kirim sampel. Nah, beliau waktu itu mau pesen meja sekolah. Jadi saya suruh kirim sampel meja siswa 1, kursi siswa 1, kursi guru 1, dan meja guru 1. Nah, waktu itu saya benar-benar gak punya modal sama sekali. Dan kalau ini pekerjaan ini dikasihkan ke bapak, karena memang bapak saya waktu itu mebelnya masih kecil juga. Akhirnya saya muter-muter cari pengrajin di kota Pasuruan. Muter-muter akhirnya ketemu namanya Bapak Selamat. Singkat ceritanya ketemu sama Bapak Selamat itu. Nah, saya ngobrol sama Bapak Selamat bahwasanya mau ada pesanan mebel, yaitu meja sekolah waktu itu. Nah, meja sekolah ini
kalau total keuangannya itu sekitar 100 juta, 100 jutaan lah, 100 juta. Nah, kan saya nggak ada modal waktu itu, jadi saya waktu itu disuruh kirim sampel dulu. Nah, sampel ini juga saya tanpa modal, jadi saya minta apa ke pengrajinnya itu suruh bikinkan sampel. Nah, waktu itu kalau nggak salah saya cuman ngasih DP sekitar 500.000 rupiah ke si pengrajin itu untuk buat sampel seperti itu. Nah, singkat cerita, sampel sudah jadi, akhirnya saya mau kirim. Nah, waktu kirim pun juga gak ada modal untuk mau kirim transportasinya. Akhirnya saya pinjem, waktu itu bapak saya pinjem ke saudara untuk biaya transportasi ke Bali. Nah, singkat cerita, sudah kita kirim ke sana. Jadi gitu, belum saya lunasin, cuman saya DP aja ke pengrajin itu ya, cuman bayar 500. Nah, sisanya itu nanti ketika udah dibayar sama pihak Bali waktu kirim sampel itu, seperti itu. Nah, akhirnya saya berangkat ke Bali sama bapak saya sama supir satu. Berangkat nyampe sana lama, ketemu kepala sekolah yang teleponan itu lama karena beliau waktu itu sibuk. Akhirnya kita nunggu sampai sore. Akhirnya beliau datang. Nah, ketika datang dicek sama bagian yang ngecek, waktu itu Sarpras, wakil kepala sekolah bidang Sarpras, dicek sama wakil sekolah bidang pokok Waka juga waktu itu. Nah, yang Waka ini, dua-duanya ini, yang satunya agak setuju. Nah, yang satunya ini menolak. Yang satunya ini menolak. Si perempuan ini kan yang ngecek ada 2 orang. Yang satu Waka itu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, yang perempuan ini menolak, katanya barang saya itu jelek. Seperti itulah. Dinyek-nyek lah. Dinyek-nyek. Nah, terus saya waktu itu negosiasi lama. Akhirnya barang saya itu ditolak karena tidak sesuai, katanya tidak sesuai. Nah, terus lama-lama bapak wakil kepala sekolah yang laki-laki itu bilang, oke, gak apa-apa wis, digarap, tapi mau DP sekitar 10% dari 100 juta, tapi DP-nya cuman sedikit. Kan saya bingung untuk modalnya itu. Akhirnya saya agak menyerah gitu loh, agak menyerah. Karena memang beliau oke mau, tapi di DP cuman sedikit. Sedangkan biayanya itu besar gitu. Saya nggak ada modal sama sekali. Nah, akhirnya saya bilang ya udah gak apa-apa kalau memang gagal, karena saya minta DP-nya itu 75% lah, 75% gitu. Akhirnya beliau menolak, nggak mau kalau DP 75%, karena memang saya baru kenal sama beliau gitu. Jadi sama-sama takut gitu loh. Akhirnya saya suruh beli saja barang itu, sampel itu buat biaya pulang. Akhirnya sama pihak sekolah dibayar, cuman ya sampel itu saja. Nah, kita akhirnya pulang dari Bali ya, kecewa sambil nangis lah karena jauh-jauh ke Bali. Akhirnya kita nggak dapat apa yang sesuai gitu loh. Terus
dapat 2 hari. Bapak yang wakil kepala sekolah yang laki-laki itu kan ini udah pulang, saya udah di rumah gitu ya, udah di rumah. Waktu itu saya ingat betul, waktu itu saya ada di warung sama teman-teman. Rencananya itu nanti malam mau ada acara di Malang, acara mahasiswa di Malang. Nah, terus sama kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu ditelepon, "Mas, gimana proyek meja sekolahnya? Kamu punya solusi tak?" Langsung saya jawab, "Ada Pak." "Apa solusinya?" "Kita ketemuan Pak." Akhirnya malam itu juga saya berangkat sendirian ke Bali. Bawa uang cuman 300.000 kalau nggak salah, dan itu pun pinjem. Akhirnya berangkat, nyampe sana saya ditanyain sama bapak kepala sekolah itu, bapak wakil kepala sekolah itu, "Apa solusinya Mas?" "Gini Pak, ini kan 100 juta proyek ini, apa namanya, budgetnya. Nah ini kita kirimnya jangan langsung blek 100 juta gitu Pak, tapi dibagi 3 kali." Seperti itu, dibagi 3 kali. Jadi 100 juta dibagi 3 kali sekitar 30 jutaan lah gitu loh. Nah saya Pak minta apa, DP 25% seperti itu. Nah akhirnya, oh gitu Mas, iya Pak, oke gak apa-apa Mas. Akhirnya di DP lah 25% dari 30 juta itu saya dapat sekitar, kalau nggak salah sekitar 10 jutaan, kalau nggak sampai 10 juta apa 10 jutaan gitu, saya lupa. Akhirnya waktu itu saya seneng banget karena akhirnya pecah telur, satu orderan pecah telur dari website yang saya buat, apa namanya, iseng-iseng, dan itu otodidak lah belajarnya. Akhirnya saya pulang dari sekolahan itu bawa uang 10 jutaan kalau nggak salah, ditaruh di saku celana. Nah di waktu itu saya perjalanan ke, apa namanya, terminal Ubung. Waktu itu terminalnya masih Ubung, bukan di Mangwi. Itu banyak sekali preman-preman di sana. Nah saya belum nyampe dari terminal udah dipegang sama 4 preman, langsung dibawa ke tempat sepi sama preman itu. Nah saya ketakutan waktu itu karena memang pegang uang banyak gitu loh. Saya nggak pernah pegang uang sebanyak ini sebelumnya. Langsung disuruh diamankan sama preman itu. Saya takut dipalak gitu kan. Nah ternyata si preman ini tadi menawarkan tiket bis, tapi harganya sangat tinggi. Yang biasanya cuma 150, dia minta 350, seperti itu. Nah awalnya saya juga menolak, tapi karena memang saya udah gak berdaya, sendirian pula bawa uang sebanyak itu, waktu itu akhirnya saya udah menyerah. Saya mau beli tiket itu tadi karena memang saya ngambil amannya saja gitu. Nah singkat cerita, akhirnya saya pulang nyampe rumah. Nah uang DP dari Bali itu saya DP kan ke perajin yang tadi tuh, Pak Selamat itu tadi. Jadi saya tanpa modal sama sekali gitu loh. Saya DP kan, saya janji ke Pak Selamat, "Pak Selamat, ini DP, suruh bikinkan lemari, apa namanya, meja sekolah, dan seterusnya itu banyaknya sekian," gitu saya bilang. Terus saya cuman DP 10 juta dan sisanya ketika saya sudah pulang dari Bali bawa uang lengkap seperti itu. Nah akhirnya sempet Pak Selamat ini menolak karena memang saya baru kenal juga sama Pak Selamat, baru kenal. Nah Pak Selamat juga takutnya nanti nggak diambil barangnya atau saya kabur seperti itu. Nah akhirnya saya bilang sama Pak Selamat, "Pak Selamat,
ayo ikut ke rumah saya, di situ ada sepeda motor. Nanti ketika waktu kirim, bawa ini sepeda motor, bawa aja sepeda motor berapa terserah, buat jaminan. Nanti kalau sudah saya udah pulang dari Bali, kalau gak bawa uang, jenengan ambil aja di rumah itu apa yang mau diambil, seperti itu. Nah, akhirnya Pak Selamet mau kerjasama model seperti itu. Nah, pengiriman pertama alhamdulillah sukses. Lalu pengiriman kedua dan seterusnya. Setelah dari Bali itu langsung ada orderan dari Surabaya dan yang lain-lain itu dah. Terus setelah ini saya banyak orderan, saya buat modal kandang ayam. Ini udah beda, karena kenapa saya bikin kandang ayam. Nah, ini ceritanya, saya waktu itu KKN di desa, lupa saya desanya, mohon maaf lupa, di daerah Kecamatan Purwodadi sana, mau nyampe ke Noko Jajar. Nah, waktu itu di KKN itu banyak peternak ayam. Nah, saya belajar di situ, belajar, akhirnya tertarik pengen berternak ayam. Akhirnya saya untung dari mebel itu saya investasikan untuk bangun kandang ayam. Awal bangun kandang ayam saya di sawah bapak sendiri. Nah, material sudah datang, saya lupa izinnya ke kepala desa. Akhirnya material udah datang banyak, terus izin sama pihak kepala desa itu tidak dibolehkan seperti itu, karena katanya mencemari lingkungan. Nah, akhirnya saya mencari-cari sama bapak saya ke desa yang lain, di desa sebelah desa saya, baratnya desa saya. Nah, itu saya nyewa lahan untuk dibangun kandang ayam. Nah, bangun kandang ayam itu biayanya sekitar 100 juta lebih. Nah, akhirnya singkat cerita, kandang ayam terbangun, terus ayam udah mulai berbisnis ayam. 1 kali gagal, 2 kali gagal, akhirnya 3 kali berhasil, terus gagal terus. 1 tahun bangkrut. Akhirnya kandang itu dijual, laku cuma 35 juta. Dari 100 juta lebih dijual laku cuma 35 jutaan, seperti itu. Nah, akhirnya saya belikan tanah kapling untuk dibangun gudang mebel. Ini kembali ke mebel lagi. Waktu itu memang masih mebel, tapi lebih ke peternaknya. Banyak waktu di peternak, akhirnya mebelnya korat-karit seperti itu. Nah, balik lagi ke mebel, bangun gudang mebel. Setelah beli tanah, ada orderan meja sekolah. Akhirnya untuk bangun gudang mebel. Waktu itu ukuran gudang mebel cuman 12 kali berapa ya? 12 kali 6. Nah, akhirnya bangun gudang seperti itu. Udah mulai nih mebel udah berkembang, akhirnya tak investasikan ke tanah. Alhamdulillah sekarang udah tanahnya udah hampir 1000 meter persegi. Jadi tanah kapling itu dibeli semua yang dekat-dekat itu. Udah 1000 meter, 1000 meteran seperti itu.
Nah, kurang lebihnya seperti itulah cerita-cerita mebel itu. Gini Mas, harapan Anda ke depannya untuk ngasih support pemuda-pemuda di desa. Sebab saya ini terus terang, saya kalau lihat pemuda-pemuda main narkoba, main pil apa, itu saya agak senang. Makanya saya bikin konten ini, konten mencari pengusaha muda yang berada di desa, di pelosok desa pun saya ini langsung diterjunin, gitu loh. Walaupun jalannya berliku-liku kayak apa, tetap saya hadir di situ. Tetap saya cari Mas. Terus harapan Anda untuk ngasih motivasi agar supaya pemuda-pemuda yang berada di daerah situ, di desa-desa itu biar tidak narkoba, mencuri apa gitu loh Mas. Harapan Anda ke depannya apa gitu? Begini, kalau untuk nasihat untuk pemuda sebenarnya saya belum waktunya seperti itu. Tapi saya ingat kata-kata Bang Rhoma Irama. Masa muda kan seperti itu ya. Kita itu harus sakit-sakit dahulu lah, baru senang-senang kemudian, kata Bang Rhoma Irama itu. Nah, saya pengen nantinya itu masa muda saya ini gak apa-apa, gak berfoya-foya seperti yang lain, gak masalah. Yang penting nanti masa tua saya itu enak seperti itu. Jadi nggak masalah lah masa muda saya itu berbisnis, tapi nanti ketika udah tua menikmati hasil jerih payah saya itu, seperti itu. Karena memang pengusaha itu gini, kalau kita mohon maaf sebelumnya, kalau kerja ke pabrik atau yang lain itu susah untuk diwariskan ke anak. Tapi kalau jadi pengusaha, nah usahanya ini bisa kita wariskan terhadap anak-anak kita, seperti itu. Begini guys, inilah saya ini bisa menemu pengusaha muda untuk ngasih motivasi ke pemuda-pemuda yang berada di daerah ini. Cukup sekian saja pertemuan kami dengan pengusaha muda, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemuda-pemuda di Nusantara ini, khususnya di pelosok-pelosok desa, lebih-lebih di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.